Ya. Pastikan mereka juga pernah cerita tentang ada nggak Bu? Ibu pernah sekali atau dua berkali-kali cerita tentang suamiku begini, suamiku curhat lah. Oh, banyak. Banyak ya. Ada suami yang terkena narkoba, masih suaminya masih misalnya masih di lapas di Mm-mm. Palangkaraya, itu ada beberapa anak yang juga ada di Hmm. itu, sering mereka cerita seperti itu. Kemudian juga karena dalam perjalanan mau melahirkan di speedboat, anaknya meninggal. Itu Hmm. curhatan-curhatan mereka semua kepada saya. Dan barangkali juga kepada anggota DPRD yang lain Yang yang lain suka pasti ya. turun ke lapangan. Itu keluhan-keluhan mereka. Jadi banyak suami-suami di luar sana itu yang tidak bertanggung jawab ya, yang kepada keluarga itu diabaikan karena kesenangan pribadi gitu ya. Ya, Iya. ya itu tadilah. Apalagi ada daerah-daerah tertentu misalnya di Kabupaten Katingan, sebut saja Telaga Iya. misalnya, adalah itu kan peredaran narkoba di situ sudah luar biasa. Gila Mereka Bu. minta sampaikan loh, tolong Bu, kami ini sudah sangat sangat mengkhawatirkan anak, suami, istri, anak-anak perempuan itu nggak ada yang aman dari peredaran narkoba. Oh ya, Gitu. mumpung ingat saya mudah-mudahan melalui forum ini saya bisa sampaikan ke aparat kepolisian, Heeh. BNN, Iya, keluhan soal narkoba ini di iya, desa-desa itu bukan sekali dua kali. iya, Camat sudah sampai ngomong di ruang-ruang reses anggota DPR, betul, betul. DPD, mereka Iya, sudah selalu teriak, termasuk di lokasi-lokasi yang nyedot emas. Saya nggak tahu nanti risikonya apa saya ngomong ini, tapi memang parah. Istri itu banyak yang akhirnya nyadap emak, ya apa, nyadap nyedot. karet sendiri Iya, sambil gendong anak loh. betul. Saking suaminya nyedot nyedot emas bu, tapi duitnya habis untuk itu. Iya. Jadi tolonglah itu, mudah-mudahan ini aparat kepolisian Saya sampai dipesenin, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa Bu, bilang aja. Desa kami ini memang sudah sangat, tolonglah, malah kami minta tolong pada Ibu untuk disampaikan, untuk di sana itu betul-betul jadi perhatian, bagaimana caranya. Tuh iye, surah barah antara kalteng. teman-teman, kembali lagi ke podcast Barakalteng. Kali ini kita kedatangan tamu Ibu Siti Napsia, anggota DPRD Provinsi dari 2004 ke 2009, kemudian break 5 tahun, lanjut lagi dari 19. 2019 ke 2024, dari 2004 sampai sekarang nanti 2029. Tentu akan banyak cerita-cerita menarik. Kita tidak melulu soal pengawasan segala macam, kita nggak begitu, kita mau coba cari, karena jadi anggota DPR di Kalimantan Tengah itu nggak gampang, apalagi provinsi ya, karena luas Iya. Kalteng ini itu 1,5 Pulau Jawa. Jadi Pulau Jawa itu digabung jadi satu, itu 6 provinsi Bu ya. Iya, Pulau Jawa betul. 6 provinsi, Kalteng satu, tetap masih luasan Kalteng. Nah itu bayangkan luasnya itu. Betul, Oke. betul. Nah, terima kasih Bu sudah berkenan. Siap. Kita ini pertanyaan yang paling apa dulu deh Bu? Yang biasa. Soal apa sih menurut Ibu lembaga DPRD itu Bu? Ya, pertama saya terima kasih dulu ya Siap. diundang ke sini. Lama juga tidak bertemu dengan teman-teman di sini ya. Syukur alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat gitu ya. Jadi ya tadi benar sih apa yang disampaikan oleh Jaya itu, bahwa melihat DPRD itu jangan hanya dikotomi dengan tugas pokok dan fungsinya aja. Ya. Kita lihat dari sisi anggarannya, lihat Mm-mm. dari pengawasan, lihat dari anggaran gitu. Tapi sebetulnya banyak hal lain yang sisi lainnya yang bisa kita gali gitu. Nah, karena apa? Karena sebagaimana tadi yang ditanyakan, DPRD itu apa sih? DPRD itu sebetulnya luas ya. Jadi dia itu adalah sebuah wadah ya, sebuah lembaga gitu ya. Lembaga buat apa aja gitu, buat masyarakat menyampaikan aspirasinya, lembaga buat jembatan antara masyarakat ke wakil yang diwakili mereka, kemudian dari wakilnya ini juga ke pemerintah. Itu juga wadahnya di DPR. Jadi Hmm. sebetulnya semuanya tuh bisa diramu di situ, Ya, ya. diramu di situ. Nah, sehingga eh, pintu ataupun lembaga ini sebetulnya bisa diakses oleh siapa saja, dan untuk eh, mendiskusikan banyak hal, untuk melakukan banyak hal yang ujung-ujungnya itu adalah untuk kepentingan bersama, Ya, kepentingan ya. masyarakat Kalimantan Tengah dalam hal ini. Itu Gitu. jadi dia tempat wadah wadah aspirasi Ya, masyarakat segala macam, betul. mengawasi pemerintah, karena kan Ya, masyarakat nggak bisa ngawasin sendiri kan.
Ya, Paling dia diawasi betul. cuma di wilayahnya masing-masing. Betul, Sementara ya. daerah lain kan belum tentu. Iya, ada fungsi pengawasannya masing-masing lah gitu. Kalau kita di DPRD itu secara politis pengawasannya, kemudian di pemerintah itu secara teknis begitu ya, melewati inspektorat, melewati BPK dan sebagainya begitu. Kemudian ini Bu, seberapa sulit jadi anggota DPR? Maksudnya kan ini dari mulai pemilihannya, Iya. terpilih segala macam. Saya sering ditanya itu loh ya ya. Jadi saya bilang aja bahwa memang cukup sulit ya. Cukup sulit dari awal kalau kita bicara dari awal ya ya, dari proses pendaftaran kita sebegitu banyaknya dari sisi administratif yang harus kita Lengkapi. ya yang harus kita lengkapi dari sisi situ begitu. Nah, kemudian ketika kita masuk pada tahap berikutnya, ketika kita sudah dicalonkan oleh partai politik, kemudian kita sudah memenuhi persyaratan, nggak berhenti di situ terus kita santai-santai. Kita malah itu baru tahap awal. Ya. Tahap yang berikutnya itu adalah perjuangan yang sesungguhnya. Bagaimana kita bisa memenangkan hati rakyat Iya, gitu ya. supaya mempercayai kita jadi iya, wakil rakyatnya ya. bisa menempatkan kepercayaan itu kepada kita, menitipkan amanah itu kepada kita itu bukan sesuatu yang mudah menurut Ibu. Sampai dengan sekarang, malah kesininya justru semakin Semakin sulit ya. semakin ketat perjuangan. Kemudian belum lagi kita bicara soal berapa ongkos pemilu yang harus kita tanggung, yang harus kita keluarkan gitu. Didukung juga oleh Medan tadi ya, Iya. seperti disampaikan kondisi geografis Kalimantan Tengah yang kita tahu sampai Sekarang ya. sekarang kan banyak sekali daerah-daerah yang masih belum bisa terakses dengan baik, bisa Iya. terakses dengan mudah gitu. Nah, itu juga kesulitan-kesulitan tersendiri. Belum lagi kita menghadapi entah itu pesaing kita di internal, kemudian pesaing kita di eksternal gitu ya. Apalagi dikatakan bahwa dapil satu itu dapil yang sangat sulit juga, iya Ya, benar juga benar. dapil yang sangat sulit ya. Masing-masing SDM di situ punya keunggulannya tersendiri, saya kan tahu Iya. gitu. Nah, apalagi ditambah misalnya seorang ibu, seorang perempuan, Iya. nah tentu bebannya juga semakin sedikit ganda begitu. Iya, Nah, pasti. sehingga ya itulah dari awal pendaftaran secara administratif, kemudian di lapangan kendala-kendala tadi seperti yang Ibu sampaikan, kemudian meyakinkan masyarakat itu juga Bukan perkara gampang Bu ya. bukan perkara gampang. Belum Gitu. diejek-ejekin orang segala Nah, macam. iya. Memang ada yang suka tapi pasti ada yang nggak suka gitu kan, Bu. Jelas, jelas Itu. gitu. Apalagi kalau kita petahana gitu. Iya, iya, yang Apa sih sudah udah mulai. kamu kerjakan Benar. kemarin gitu. Kalau kamu sekarang mau minta dipilih lagi, apa yang sudah kamu lakukan buat Iya, saya? benar. Nah itu selalu pasti, nggak bisa, Benar, benar. nggak Pasti kan pertanyaan berulang terbantahkan. terus itu. Tuh, nggak terbantahkan. Oh, Itu ya itu ya. kesulitan. Itu berarti sebenarnya memang benar-benar sulit ya. Iya. Jadi saya mau sampaikan teman-teman, Ibu ini dapil, itu namanya daerah pemilihan. Ya. Jadi Kalimantan Tengah itu ada 5 dapil. 5, betul. 5 dapil. Jadi Ibu ini dari dapil 1 yang terdiri dari Kota Palangkaraya, Ya. Kabupaten Gunung Mas, dan Katingan. Saya pastikan yang Kota Palangkaraya mungkin enak, tapi Palangkaraya juga masih ada yang naik sampan Bu ya. Masih Masih ada. Masih Ya, ada masih di- ada. Di daerah yang kita mau ke Tumbang Nusa. Tumbang Nusa itu kan masih ada. Ya. Apalagi Gunung Mas. Kameloh Baru itu Oh, kan Kamelo. kita masih Oh iya, masih harus pakai sampan. betul, masih pakai sampah. Apalagi Katingan. Oh, itu parah lagi, jauh yang lagi. yang Katingan luar sana, Katingan Kualanya kan itu kita harus lewat pesisir laut Iya. gitu, dan kita bertaruh nyawa loh, Benar. beneran. Ya saya pernah Bu, Nah, ke arah Pagatan situ kan. iya betul. Itu ke arah parah. Pagatan. Itu memang laut. Iya, itu kan emang laut ya. Memang laut. Nah, kita walaupun musim teduh ya tetap Tetap, kita Bu. yang namanya melewati membelah lautan Iya. itu kan bukan perkara yang gampang gitu, bertaruh nyawa kita ke sana gitu. Dan Ibu ini kalau mau terpilih memang harus ke sana-sana. Kalau Ya, enggak, iya, nggak bisa. kalau enggak orang nggak kenal. Nggak kenal. Karena Nggak itu kenal. udah gitu uniknya Kalteng ini Bu ya. Kalau saya lihat, dia tidak menumpuk. Istilahnya satu desa ada ratusan orang atau ribuan. Enggak. Betul, Kadang-kadang enggak. cuma Ya. 300, Ya, 200. sebarannya segitulah, sebarannya Ya, segitu. sebaran segitu. Itu Iya. jadi itu yang membuat sulit Bu ya. Betul. Dan itu yang membuat tambahnya biaya juga. Betul. Karena ke sana nggak murah. Percaya deh. Antar desa gitu, antar kecamatan. Apalagi harus gitu nginap kan. Bu ya. Iya, betul. Harus Kalau ke nginap. Katingan kita nggak mungkin nggak nginap ya. Daerah ke Katingan Kuala sana itu Iya. kan ada Katingan 1, Katingan 2, 3 Benar. itu kita harus nginap. Nggak Nah, itu berani biaya kita. lagi kan. Iya, karena kita berangkat misalnya pagi, kita pulangnya itu kalau udah di atas jam 3 sore itu udah kena angin yang kencang. Dan itu itu gelombang berbahaya. nggak bisa bersahabat Iya. gitu. Nah itu jadi Dan- harus bermalam tunggu besok lagi. Ibu pernah Mas kalau Ibu
boleh nggak Ibu ada nggak perbandingan sekarang ini? Ibu kan dari 2004 ke 2009 itu kan, saya pertama kali ke Kalteng ini 2004. Palangkaraya Periode pertama. saja itu Bukit Keminting, Bu. Itu dulu masih cuma jalan setapak, Bu. Betul. Sekarang sudah jalan mobil. Iya. Pasti ada banyak perubahan. Betul. Pesat nggak, Bu, menurut Ibu perubahan dari 2004 ke sekarang? Saya pikir sudah sangat memuaskan lah begitu ya. Terutama saya yang sudah tahun 79 ya ada di Palangkaraya, sudah di Palangkaraya itu bagaimana kita harus berjalan kaki dari Kasongan gitu ya, mencari jalan ke Palangkaraya harus lewat jalan setapak, kemudian jalan itu di atas air dan di atas batang-batang pohon. Nggak ada tuh jalan yang seperti, mending kalau jalan Kementing itu ada jalan setapak Ya. yang cukup kerasnya. Ya. Zaman saya SMP itu kita masih harus lewat daerah jalan namanya Pondok Keho ya. Jadi itu jalan sekitar 10 jam gitu. Jadi di atas air saya harus bawa adik yang paling kecil itu di dalam luntung itu ya digendong, digendong, gitu. ya. Nah kemudian kita nggak bisa menghindari apa namanya yang lengket di badan itu. Kayak Pacet itu loh. Iya, pacet. Itu tuh pas singgah di ini kita. Nah, jadi kita menunggu yang namanya ketemu dengan warung Indomie itu berkilo-kilo dulu, Kilo-kilo. berapa jam dulu baru kita bisa ketemu di situ. Nah, untuk mencapai ujung jalan yang di Palangkaraya. Nah, itu situasi yang sudah sangat sangat menyedihkan lah dulu ya, sekitar tahun 79 80-an itu masih. Nah, ketika saya sudah berada di posisi yang sekarang Kalimantan Tengah lah, terutama Palangkaraya dan sebagainya, itu sudah luar biasa lah kemajuan, dan saya sangat sangat bersyukur berada di tahun-tahun sebelumnya, kemudian Di sekarang. ya dengan Jadi masa punya perbandingan, sekarang. Bu, ya. Betul, jadi kita bisa melihat kemajuan-kemajuan dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, dari pemimpin ke pemimpin gitu. Jadi sudah menurut saya sudah luar biasa, kita apresiasi lah pembangunan yang ada di Kalimantan Tengah. Kalaupun masih ada keluhan, masih banyak yang harus kita kerjakan tentu ya, karena memang yang namanya membangun itu kan terus menerus ya. Dan pembangunan itu selalu dibarengi atau harus berjalan seiring dengan ketersediaan anggaran yang cukup gitu. Nah, sehingga kondisi yang sekarang ini ya saya sudah sangat bersyukur, dan keterisolasian itu sudah mulai bisa kita tembus di Kalimantan Tengah. Minimal daratnya semua sudah hampir bisa, Bu, ya. Betul. Walaupun masih ada yang belum ya. Ada, betul, masih ada Nah, yang belum gitu. Kalau dulu Ibu kan, saya yakin 2009 itu masih banyak desa yang belum punya listrik. Ya, betul. Kalau sekarang dari anggap ini 100 desa yang yang Ibu jalani, paling berapa yang nggak pakai listrik? Paling sisa sekitar 20-30% lah. 30% gitu. ya, paling Ya. 30 desa ya. Ya, betul. Jadi itu waktu saya reses itu masih ada, tapi memang keinginan masyarakat itu bukan gelap sekali sih di Iya, daerahnya tuh, hanya ingin lebih bisa terang. Jadi nah, ya. karena saya baru ingat. Betul. Dari jam 5 sore Betul. sampai jam 10 atau jam 12 Ya. hidup listriknya. Ya, Habis itu betul. mati total tuh. Mati, betul. Besok lagi. Ya, Gitu, Bu, ya. Jadi yang diinginkan masyarakat itu siang malam mereka Hidup ada terus. listrik, hidup terus. Dan itu bukan dari PLN. Ya, betul. Bukan dari Ya, PLN. ada yang dari panel surya panel itu, surya. kemudian ada yang Abdal itu ya. Aha. Nah, itu. Jadi masyarakat itu sesungguhnya ingin meningkatkan Iya. gitu apa namanya listrik yang ada Listrik di yang desa ada. mereka. Tapi memang sebetulnya masih ada juga tadi seperti yang saya sampaikan, yang memang gelap sama sekali, belum ada aliran listrik gitu. Nah itu yang menjadi pekerjaan bersamalah pemerintah bersama dengan DPRD juga, supaya nanti daerah-daerah yang belum dialiri listrik itu bisa segera dengan kemampuan yang kita punya. Kemudian ini, Bu, dengan perkembangan zaman, tapi saya ingin tahu, pasti ada, kan Ibu pasti bertemu, namanya reses ya. Jadi Ya, kunjungan kerja. kembali ke daerah pemilihan kalau masing-masing. reses. Ya, Nah, itu beda reses, dengan kunjungan kerja. Ya. Jadi pasti, karena itu tiap tahun 4 kali atau 5 kali, Bu? Reses itu Reses, iya. 3 kali dalam 1 tahun. 3 dalam kali dalam satu 1 masa tahun. persidangan. Persidangan. Nah, Ya, 3 sampai 4 kali ya. itu seminggu, Bu, ya, kalau nggak salah. Ya, 8 hari. 8 hari. Ya, Jadi betul. dia harus kembali ke daerah pemilihannya, jadi ke Betul. desa-desa. Ya. Untuk bertemu lagi ke orang-orang yang pernah memilih beliau. Setidaknya itu dulu yang mereka datangin. Nah, itu kan semua ada permintaan, Bu. Betul, pasti itu. Nah. Ya, betul. Yang paling banyak permintaannya apa, Bu? Sesungguhnya gini ya, masyarakat itu yang mereka minta itu nggak yang aneh-aneh sih. Nggak yang aneh-aneh, yang mereka minta itu adalah yang sesuai dengan memang kebutuhan mereka.
kebutuhan dasar mereka gitu ya, kebanyakan. Tapi memang di antara itu tuh ada juga sih yang menurut saya tuh, unik gitu Iya, ya, bukan aneh lah, tapi, unik gitu. Kalau yang biasa-biasa misalnya gitu ya, ada mau, jalan, jalan itu hal yang biasa karena iya, memang antar desa belum tersambung, belum tersambung atau mau perbaikan, iya, peningkatan jalannya itu boleh. Kemudian jalan jalan usaha tani, kemudian, pengairan dan sebagainya biasa, kemudian pembangunan, rehab sekolah misalnya itu, kemudian rumah fasilitas ibadah, rumah ibadah, fasilitas fasilitas sosial, sekolah itu hal-hal yang pasti selalu muncul secara berulang. Karena itu tidak perlu heran ketika disampaikan laporan reses itu kok isinya isinya itu-itu itu aja, aja. benar. Emang benar, cobalah tanya turun Iya, ke masyarakat. Ini sekolah kami belum ada musola, Bu. iya, Sekolah saya sudah 21 tahun, sementara yang sebelah sudah. Gitulah masyarakat. Sehingga eh, kenapa terkadang kami menyampaikan hal yang sama yuk iya. karena itu gitu. Jadi bukan karena copy paste ya, sebenarnya enggak ya Bu ya? Bukan, bukan, Memang bukan. kondisi nyata. Memang kondisi seperti itu. Nah, seperti misalnya juga, alat-alat tangkap ikan. Iya, benar. Di satu desa ini sudah Iya, saya benar. penuhi. Yang ini kan cerita ke Cerita desa benar. sebelahnya. Nah, Pasti nanti minta juga kan? iya, minta juga, "Sana kok dikasih, Bu." Maka kami kemarin milih Ibu Milih Ibu, juga. heeh. Sedangkan itu tuh nggak bisa ya kita Iya, serta-merta langsung. langsung kasih, benar. Ada proposalnya dulu, kita antrikan dulu, Iya, dan kita nggak bisa juga langsung janji, iya, "Iya, tahun depan bisa ya." Kan heeh, belum tentu ya. iya, Tergantung kemampuan keuangan daerah keuangan daerah. juga. Kemudian seiring nggak dengan, PSD-nya pemerintah, program strategis daerah gitu ya. Nah, karena yang prioritas itu adalah sesuai dengan visi misi gubernur, kemudian apa nih, Iya, PSD-nya Pak Pak Gubernur. Nah, Gubernur, itu lagi program gitu. strategis. Ketika dia itu berada di urusan pilihan, maka dia tunggu dulu. Iya, benar. Karena urusan wajib dulu harus kita Laksanakan dulu, prioritaskan. Nah, paling utamakan dulu. jadi misalnya yang muncul itu saya kemarin, permintaan ternak itu masih kambing, babi itu masih mendominasi. Mendominasi ya. Nah, kemudian, sapi ada beberapa. Kemudian alat, tangkap ikan. Jadi mereka minta mesin, kemudian juga, alkonnya beserta dengan Benar. alkonnya. Nah, itu satu desa diberi, nanti desa lain minta. Belum lagi satu desa itu ada berapa kelompok ya? Iya, benar. Nah, ada kelompok nelayan ini itu. Iya, Nah, benar. sehingga ini harus antri dan itu harus kami munculkan terus supaya dia sudah masuk dalam list gitu. Iya, Sehingga benar. dia ke depannya entah tahun berapa itu, oh ya, Iya. ini sudah ada nih sesuai. Jadi ini bisa kita prioritaskan Dan gitu. dinas jadi tahu ya, oh ini kayaknya bisa nih, ada Ya, program. Oh, tempatnya ada. ke sini aja karena anggota Betul. DPR sudah ngomong nih kemarin-kemarin. Nah, Nah, gitu ya. seenggaknya itu jadi catatan kan Iya, ya, benar, jadi benar, catatan benar. dinas, jadi perhatian gubernur dan Benar. sebagainya, sehingga itu bisa gitu. Nah, tapi walaupun demikian ya masyarakat tetap kita sampaikan dulu untuk bersabar. Ya, Nanti pada setuju. saatnya dinas itu akan memberitahukan, oh Bu, ini bisa nih Bu programnya. Kayaknya udah terbuka nih, udah Ya. bisa nih anggaran sudah memungkinkan. Baru kita juga sampaikan kepada mereka bahwa ada. Oke. Nah, ada juga terkadang itu permintaan yang di luar kewenangan. Nah, ini Ya, juga ya, kita ya, nggak benar. bisa ya, karena kan provinsi ada kewenangan tersendiri gitu. Untuk sekolah, misalnya kita harus SMA, SMK, ya. sekolah khusus, Khusus, ya ya. begitu kan, itu kewenangan. Kalau Sementara SMP, SD nggak bisa. ke bawah itu kan kewenangan Kabupaten, pemerintah kabupaten. ya. Paling Ibu mungkin kan Kecuali komunikasi ke kepala daerahnya, Bu ya. ya, Kalau ketemu. betul. Kecuali misalnya ada kekecualian misalnya hibah untuk sekolah. Nah, Ya, baru mungkin ya, bisa bisa. musola sekolah kah atau apa. Nah, itu baru bisa. Tapi kalau yang lain itu terikat dia ya, terikat dengan kewenangan. Nah, menjelaskan ini kepada masyarakat itu ya harus ada bahasa-bahasa sendiri. Benar, benar. Mereka Bu. nggak tahu urusan ini kewenangan Iya, siapa nih, enggak. nggak Yang peduli penting memang. sekolahku ada musola, aku punya alat tangkap ikan, aku punya alat mesin pertanian, nggak peduli saya ini. Iya. Itu capeknya, Bu ya. Itu seninya. Iya, seninya ya. Dan terkadang menurut saya itu juga sedikit dukanya gitu. Iya, iya. Dukanya karena saya nggak bisa langsung memenuhi keinginan mereka, lalu mereka juga tidak paham Iya. gitu. Nah, ini yang kesulitan tersendiri di lapangan. Malah misalnya itu mereka minta bangunkan, saya nggak tahu itu misalnya kewenangan siapa. Minta bangunkan di hutan yang mereka punya itu lahan, buatkan katanya semacam seperti kandang gitu. Kandang yang besar, dipagar, di apa, supaya binatang-binatang itu bebas di situ, tapi maksudnya bagus Iya, ya. benar, benar, setuju. Bagus untuk lingkungan gitu. Iya. Menjaga lingkungan, Menjaga, iya. satwanya mereka pelihara. Iya, benar. Karena di situ ada monyet-monyet yang harus dijaga di ini, kemudian ada burung-burung yang bagus. Nah, mereka nggak mau itu hilang. Oke. Bagaimana kita memikirkan, merumuskan seperti itu, bayangkan. Tapi itu menurut saya unik ya. Iya, benar. Sesuatu yang harus kita pikirkan bersama gitu. Setuju. Bagaimana mereka ingin lingkungan terjaga,
satwa mereka juga tetap tetap ada di situ Di dengan situ. baik. Kalau saya lihat kayaknya mungkin mereka terinspirasi juga dengan Irfan Hakim ya, yang bikin bikin apa? Mungkin ya, emang Iya. ada ya? Oh, saya nggak Pak. tahu Jadi itu. di kota dibikinnya, Bu. Di samping rumahnya tapi Heeh, besar. heeh. Jadi di situ banyak burung, banyak ikan. Jadi dia memang Oh, sudah persis kayak hutan. Pohon-pohon oh dia diambil gitu. dari Kalimantan, dia beli. Ya. Memang Oh, dia persis. jadikan tapi dia ter ini ya, Apiari namanya, Bu. terlokalisir Iya, ya jadi kalau dia begitu. penuh, besar, agak besar, tinggi. Nah, Nah, mungkin itu ya. iya, Saya malah aspirasi nggak tahu ya mereka. ada punya Itu Irfan aspirasi Hakim itu. mereka. Nah, Itu itu ya. mm-mm. Nah, kita kan saya hanya mengiyakan, ya nanti saya coba sampaikan, saya coba diskusikan dulu ini kewenangan berada di bawah apa, karena itu kan ada di Dinas Lingkungan Hidup, ada Iya, kehutanan juga kehutanan kan juga ya, benar. ada peternakan juga Iya. kayak gitu misalnya. Nah, jadi yang seperti itu masyarakat kadang-kadang bukan tidak mau tahu, tapi karena memang ketidaktahuan mereka, tapi Iya. mereka ingin. Iya, Nah, itu kan tugas kita ya. iya benar, Tugas setuju. kita Menjelaskan. menjelaskan Oke. gitu. Nah, itu Itu uniknya agak ya menariknya di situ, Bu ya. suka dukanya Suka dukanya. menariknya lah Ha-ha. seperti itu gitu. Kan Ibu perempuan, Bu. Pasti kan juga akan sering ketemu ibu-ibu. Selalu. Pasti selalu kan? Selalu. Kalau lihat postingan saya di Facebook, kadang-kadang setelah reses berapa hari gitu ya, saya kan selalu kalau sudah santai di rumah, Ha-ha. saya kirimlah, saya upload gitu, entah di Facebook, di Instagram gitu. Saya selalu dengan ibu-ibu tuh nggak ketinggalan. Saya Ha-ha. posting, entah mereka yang jadi motoris Motoris kah, ya, saya oke. ambil, entah mereka yang sambil bekerja itu sambil seperti laki-laki. Iya. Memang itulah ya, sebetulnya sesungguhnya ya, menurut ibu itu perempuan-perempuan yang tangguh, yang hebat itu justru mereka yang ada di jauh sana, Di yang desa-desa jauh ya. dari sorotan kamera, yang jauh dari sentuhan teknologi dan sebagainya. Mereka di sana bekerja menggantikan Laki-laki. tugas para suami. Apakah suaminya memang sudah tidak ada, atau Kadang banyak suami, yang malas juga, Bu. atau ya kadang-kadang ada suami yang malas juga gitu ya, Iya, saya tahu. atau suaminya ngerjain pekerjaan lain Iya. yang ini, jadi dia sambil ngerokok kadang-kadang gitu. Kenapa? Mungkin saking keras hidup kali, Bu ya. Iya, kenapa kamu ngerokok? Itu kan kurang bagus misalnya untuk kita perempuan Perempuan, ya. ini. Buang nyamuk katanya yang pertama. Yang kedua katanya supaya nggak bete katanya gitu. Oke. Jadi saya tuh sangat sangat meresapi apa yang ada dalam pikiran dan perasaan mereka. Oh, ternyata begini ya, kerasnya hidup yang mereka taklukkan di sana. Benar. Kalau kita di perkotaan ini udah jalan sudah punya, Oke, kita nggak perlu mengarungi sungai, Iya. nggak perlu kenyamukan, semua tersedia di perkotaan. Cobalah. Karena itu favorit saya kalau ditanya apa nih yang paling saya suka, itu saya kembali ke kampung itu bersama dengan mereka, tidur dengan mereka, sama-sama ikut bikin keterampilan. Misalnya saya tuh sampai ngerti loh cara bikin tempoyak itu gimana, Oh, bikin tempoyak, wadi ya. ikan itu gimana, tuh karena belajar dari mereka semua. Mereka beritahu ketika mereka senang kita ikut, mereka senang kita bermalam di tempat mereka. Apa itu pengalaman yang nggak terlupakan ya. Saya bangga dengan hal-hal yang Paling seperti begitu ya. itu. Ya. Pasti kan mereka juga pernah cerita tentang ada nggak, Bu? Ibu pernah sekali atau dua berkali-kali cerita tentang suamiku begini, suamiku curhat lah. Oh, banyak ya. Ada suami yang terkena narkoba, masih suaminya masih misalnya masih di lapas di Palangkaraya. Itu ada beberapa anak yang juga ada di itu, sering mereka cerita seperti itu. Kemudian juga karena dalam perjalanan mau melahirkan di speedboat anaknya meninggal. Itu curhatan mereka semua kepada saya. Dan barangkali juga kepada anggota DPRD yang lain yang lain suka pasti, turun ya. ke lapangan. Itu keluhan mereka. Jadi banyak suami-suami di luar sana itu yang tidak bertanggung jawab ya, yang kepada keluarga itu diabaikan karena kesenangan pribadi gitu ya. Iya. Ya itu tadilah, apalagi ada daerah-daerah tertentu misalnya di Kabupaten Katingan sebut saja Telaga misalnya adalah. Itu kan peredaran narkoba di situ sudah luar biasa. Mereka Gila, Bu. minta sampaikan loh. Tolong Bu, kami ini sudah sangat mengkhawatirkan. Anak, suami, istri, anak-anak perempuan itu nggak ada yang aman dari peredaran narkoba. Coba Memang parah sih, bayangkan. Bu. Desa Iya. lebih parah dari kota. Desa itu lebih jangan di ini, itu lebih parah ininya mereka mendapatkan itu ya. Karena apa? Hiburan bagi mereka. Iya, benar, setuju. Dianggap mereka itu kami ini jauh dari pusat keramaian, Iya. dari pembangunan apa dan sebagainya, fasilitas. Jadi ya itu sambil berkegiatan sambil Apalagi yang suka nyedot emas, Bu ya.
Nah, Oh, di situ kondisi sarangnya tuh. ya, itulah kondisinya ya, di Hmm. Kalimantan Tengah yang harus menjadi, terus-menerus harus dipikirkan dan dicarikan solusinya lah oleh, kita secara bersama-sama, Oh ya, gitu. mumpung ingat saya mudah-mudahan melalui forum ini saya bisa sampaikan ke aparat kepolisian, Heeh. BNN, Iya keluhan soal narkoba ini di iya desa-desa itu bukan sekali dua kali. iya, Camat sudah sampai ngomong di ruang-ruang reses anggota DPR, betul betul. DPD, mereka Iya. sudah selalu teriak, termasuk di lokasi-lokasi yang nyedot emas. Saya nggak tahu nanti risikonya apa saya ngomong ini, tapi memang parah. Istri itu banyak yang akhirnya nyadap emak, ya apa, nyadap Nyedot. karet sendiri Iya, sambil gendong anak loh. betul. Saking suaminya nyedot emas bu, tapi duitnya habis untuk itu. Iya. Jadi tolonglah itu, mudah-mudahan ini aparat kepolisian. Saya sampai dipesenin, "Nggak apa-apa ya," "Nggak apa-apa Bu, bilang aja. Desa kami ini memang sudah sangat tolonglah, malah kami minta tolong pada Ibu untuk disampaikan, untuk di sana itu betul-betul jadi perhatian, bagaimana caranya pemberantasan narkoba ini." Ya itu tadi, semakin banyak emas ya, semakin banyak uang yang untuk bisa mereka keluarkan untuk belanja, Iya. gitu. Padahal kalau kita pikir-pikir bu, yang mereka yang nyedot emas itu nyari 300.000 mungkin sehari kecil loh. Iya Tapi ya untuk sabu-sabu udah 500.000. iya, Nah itu betul. untung kita cerita begini, itu parah benar-benar. Iya. Mudah-mudahan serius nih, Nah, jangan itu cuma juga palangkaraya. kenapa itu juga kalau menurut saya ya ya kita kita diskusi ya, kenapa mereka itu, jauh dari sejahtera. Padahal misalnya penghasilan itu ada, Benar, misalnya setuju. dari emas, dari apa itu kan apalagi kemarin itu kan luar biasa. Iya Kalau benar, seandainya itu bisa dimanajemen dengan baik untuk setuju, jangka waktu yang setuju, panjang itu bisa ya. Cuma setuju, ya karena itu tadi, setuju. karena salah pergaulan, Benar, salah penggunaan uangnya sehingga ya itu tadi nggak mendatangkan kesejahteraan, benar nggak setuju, berbanding lurus dengan setuju. kesejahteraan mereka gitu. Dan kita harus jujur so, di desa-desa itu yang bukan di sungai ya, yang bukan, tapi rata-rata masyarakatnya pasti punya lahan. Ya, Pasti, betul. walaupun cuma 1 hektar atau setengah hektar pasti ada yang sampai 5 hektar. Cuman memang ya tadi itu pengelolaannya juga bu ya, Betul, termasuk betul. dihantam sama sabu-sabu. Sabu Iya, kita saya sebut namanya langsung dah, karena itu iya, yang paling dominan. iya, Itu betul, parah itu. betul, betul. Oke, Jadi tidak hanya di perkotaan itu sudah merambah sangat dan tidak hanya ini anak-anak juga gitu. udah mulai Anak-anak anak-anak juga kan bu iya, ya, nggak anak-anak suami-suaminya juga. lagi ya. Iya, betul. Jadi harus harus benar-benar ekstra deh penanganan Serius, pemberantasan narkoba itu. lebih parah desa. Itu Iya. clear. Oke bu, kita back to topic. Oke. Eh, Apalagi kan nih? ibu rumah tangga, Oh anggota iya, DPR juga. pasti itu ibu rumah Nah, tangga itu harus. ya, gimana ibu membagikan? Apalagi kan pernah saya dengar itu, kalau kita jadi anggota DPR Jaya, itu kita nggak heran ada orang datang ke rumah terus menerus. Itu ibu alami juga nggak? Pastilah, pasti gitu ya. Karena kita banyak dikenal, karena kita itu adalah kata orang bagian dari, publik gitu ya, masyarakat, bagian dari masyarakat, jadi ya otomatis kita tidak kenal orang pun orang pasti kenal dengan kita Ya, gitu. Nah sehingga ya, ya lewat handphone juga gitu, ya, datang ke rumah juga itu pasti begitu. Dan, sebuah konsekuensi lah gitu ya. Ya jangan jadi anggota dewan kalau nggak mau dikenal, kalau nggak mau didatengin orang begitu. Nah, tinggal kita saja yang manajemennya, mana yang lebih prioritas, mana yang bisa kita tunda dan sebagainya begitu. Nah, kalau berkenaan dengan tugas kerumah tanggaan ya itu kan, eee, pertanyaannya menurut saya pertanyaan klasik ya itu ya ya. pasti. Jadi, bisakah kita membagi waktu dan sebagainya gitu ya. Saya pasti jawabnya normatif bisa gitu. Walaupun sesungguhnya agak kesulitan juga. Setuju. Iya, tapi mau tidak mau ya kita harus atur gitu. Aturnya tuh gimana? Saya kalau di kantor totality, full saya di kantor. Saya aja tadi orang libur saya ke kantor, Ya, bukan bukan saya paling harap apa ya, enggak. Karena ada yang masih tertunda yang jadi tanggung jawab mau nggak mau. Ya harus kita selesaikan. Kemudian ada janji juga dengan masyarakat tadi. Saya terima mereka di kantor, nggak apa-apa saya bilang. Karena saya sekalian, ayo jam 2 kita ketemu, saya sekalian kesini kan jam mm-mm, 4 gitu. Jadi kita ketemuan di sana. Jadi kalau udah di kantor full urusan kantor. Kalau udah di rumah ya udah nikmati aja urusan di rumah. Kita urus dapur, kita ini dengan anak-anak, nonton TV bareng, apakah gitu. mm-mm. Atau kita jalan bareng sama anak-anak misalnya kayak gitu. Jadi nggak usah direncanain. Begitu ada yang satu bisa bisa jalan kita. Kalau ini nggak bisa, mah ini oh udah nggak apa-apa, tunda aja. Nikmati aja di rumah. Di rumah itu saya bilang ada saudara saya yang bilang, ayo kita jalan-jalan deh katanya ke ini. Aduh enggak, saya pengen di rumah aja.
Iya, saya tuh pengen di rumah. Kenapa? Karena saya tuh udah jarang di rumah gitu. Jadi adik saya tuh udah hafal bahwa saya tuh lebih suka kalau saya nggak tugas, nggak keluar daerah, nggak reses, nggak apa gitu, saya hobinya ngandon di rumah tuh saudara saya udah tahu. Oh, Karena saya tuh kangen di rumah gitu. benar. Hal yang sangat menyenangkan dan paling saya walaupun saya sendiri ya, karena anak-anak udah dewasa ya, udah semua udah bekerja gitu. Jadi kadang-kadang di rumah sendiri itu tetap saya nikmati, di rumah tuh enak gitu, baca-baca apa dengan leluasa gitu, karena memang tidak jadwal mengantor tuh full kita nikmati di rumah. Kalau lagi gabut ngapain? Masak kalau lagi Oh, kalau ibu gabut lagi gabutnya misalnya masak gitu. ya, hobinya Iya, masak. masak misalnya gitu. Walaupun yang makan sendiri nggak apa-apa, enak aja gitu kan ya. Ya Iya kita benar masak benar. Indomie kayak masak Heeh. apa di rumah, enak aja gitu. Nah, kalau lagi ini lainnya banyak buku yang masih belum dibaca, saya salah satunya hobi baca buku walaupun sekarang udah dibatasi lah sama dokter, ini dibatasi, buku dibatasi karena udah mulai sensitif mata, tapi banyak sekali saya sampai punya list buku yang belum saya baca itu apa, buku yang sudah Oke. 50% itu apa, itu udah saya punya list, saya taruh di meja kerja di bawah kaca, itu ada listnya. Oh ini belum selesai, ini tinggal Oke. sekian. Sampai Gitu. sekarang ibu masih hobi baca juga ya? Masih hobi Tetap baca. bisa bagi waktunya. Ya itu saya harus Berarti harus disempatkan ya, harus disempatkan. Kadang-kadang tahu nggak caranya? Saya tuh adik saya nanya, "Gimana caranya bisa nyelesain buku setebal ini?" Sebetulnya tuh susah saya bilang. Terus terang aja susah. Saya tuh sampai minum kopi malam. oke. Kapan misalnya hari weekend, Oke. Sabtu atau Minggu kita nggak kantor, saya berani begadang. Jadi saya minum kopi. Oke, oke. Jam 8:30 atau 8:30 saya minum kopi sedikit lah. Karena saya sugestinya luar biasa untuk kopi bisa tahan kantuk. Jadi saya punya target. Jadi saya sampai paling nggak halaman ini selesai. Gitu caranya. Mm-mm. Harus dipaksakan gitu, tapi kan nggak berbahaya juga kan ya. Yang penting kita bisa bisa ngatur lah. Nah, target baca buku ini tercapai. Oke, Gitu. oh gitu ya. Harus. Jadi ibu kalau kita nggak punya hati apa nggak punya Niat. niat jadi Nah. anggota dewan nggak bakal susah juga bu ya. Susah banget ya. Susah banget karena dibagi. Susah. Kadang kita juga Iya. manusiawi bu ya. Iya, Ada perlu waktunya bed rest lah bahasanya, istilahnya mau betul. nyantai-nyantai dulu. Iya, betul. Tapi kadang-kadang kita udah lagi bed rest, tiba-tiba ada yang telepon, bu tolong bantu saya ini bu, wah itu pusing itu. Kan ada caranya juga Oke. kita. HP kan kita off-kan Oke, dulu ya, gitu. sementara Kita kan- kita istirahatkan, kita ini kan Oke. gitu. Kapan kita sudah siap, mental kita sudah ini kan kembali. Seperti itu. Kadang-kadang sih ada orang ya, terus terang aja ada orang yang gemesin gitu. Yang bikin kita kesel, yang kata orang jujuan gitu, Iya, nggak tahu juju. kita Memaksa. sedang mumet, nggak tahu kita sedang apa gitu. Iya. Sementara saya blokir dulu ya. Oh gitu cara Nanti bu ya. ya, salah satu ya karena kan kita merawat fisik dan psikis kita juga gitu Emosi ya. kita. Ya, emosi kita, mental kita juga harus Iya, kita betul. rawat, kita jaga. Saya blokir dulu. Nanti kalau saya udah agak legaan, udah berapa ini, saya buka kembali. Oh, baru Gitu baru caranya. gitu caranya bu ya. Betul. Supaya jangan gila kita bu. Ya. Tapi benar. Kadang-kadang gini ya, publik merasa anggota Supaya DPR. ada ruang privasi lah ya Benar, buat setuju. kita gitu. Setuju. Heeh. Nah, anggota DPR ini kan manusiawi juga bu. Iya, betul. Nah, pasti kan pernah sakit hati lah, apalagi dengan konotasi-konotasi negatif yang publik hanya bercerita tentang tunjangan-tunjangannya. Apalagi kalau satu yang melakukan kesalahan. Oh, itu Iya. se-Indonesia salahnya. Dijelaskan. Ah. Sebagai Iya. penutup Ibu, Iya. ada tidak pesan kepada publik lah bahwa Iya. kami ini anggota DPR ini begini loh. Kami itu udah berupaya semaksimal mungkin, kalaupun ada 1, 2, 3 orang yang melakukan kesalahan itu oknum. Kira-kira ada nggak pesan? Ya, jadi ya kepada masyarakat ya terhadap saya juga tidak bisa memaksakan ya orang per orang untuk ini karena masing-masing orang itu punya penilaian. Hanya saja barangkali yang harus diperhatikan dan juga dipikirkan secara bijak ya oleh masyarakat, oleh warga bahwa tadi seperti yang Jaya sampaikan bahwa kami itu juga adalah manusia biasa. Tentu kesempurnaan itu kan hanya milik Ya Tuhan Allah. ya. Pasti kita ada kekurangan-kekurangannya dan itu kami mohon untuk bisa dimaklumi sepanjang itu masih dalam batas yang bisa dimaklumi oleh masyarakat begitu. Kami juga tidak mau menggiring kalau kami yang keliru lalu kami paksakan masyarakat untuk ini ya tidak gitu. Tapi berilah juga ruang bagi kami untuk bahwa ini loh kami sudah bekerja, kami sudah menjalankan amanat rakyat, kemudian berupaya juga sedemikian rupa untuk segala aspirasi yang ada itu kami serap dan kami sampaikan. Ya. Ketika di perjalanannya itu belum terpenuhi, kami mohon bersabar karena
ada, apa namanya, ada waktu-waktu yang memang harus, kita untuk bersabar untuk itu, karena di samping harus ada, yang kita masukkan di dalam inputan, kemudian juga melihat juga postur anggarannya apakah memungkinkan, belum lagi apakah dia menjadi skala prioritas daerah. Nah, ini yang memang harus kita pahamkan kepada masyarakat. Nah, karena itu kami mohon, kalau ada hal-hal yang kurang dari kami anggota DPRD Kalimantan Tengah, kalau masih dimaklumi itu kami masih mohon untuk, bisa dimaklumi dan, masyarakat bisa bersabar menunggu aspirasinya itu masih bisa, kita kita penuhi, Yang seperti pasti itu. orang ibu sebagai wakil rakyat selalu mendengar dan mencatat dan selalu menyampaikan. Hanya memang Betul. tidak bisa langsung Betul, ya karena ada proses gitu prosesnya. yang harus kita tempuh seperti itu dan sejauh ini ya komunikasi kami dengan masyarakat itu sudah sangat bagus. Ya. Buktinya buktinya apa? Saya bisa menjaga, kepercayaan konstituen, Ya. saya dipilih kembali lah maksudnya Sudah seperti 3 periode lah. ya masuk Sudah 3 periode. doakan saya tetap, amanah dan Amanah. bisa menjadi saluran bagi warga, bagi masyarakat gitu untuk, menyampaikan apa yang menjadi keinginan mereka. Dan ibu ini juga kalau reses, hasil reses itu pasti disampaikan di media sosialnya. Jadi orang tahu ibu ini kerja. Iya, Da- bukan hanya biar orang tahu saya kerja ya, Ah. tapi saya senang berbagi. Berbagi, Ini oke. loh kondisi biar orang Oh iya benar, setuju suruh Bu. lihat, oh ternyata Kalimantan Tengah itu luas, Iya. Sungai Katingan itu luas, Wah, wah. Sungai Sampit itu begini Iya. ternyata gitu. Di samping itu ya Oke. yang penting. Terima kasih Bu. Oke. Saya membenarkan bahasa ibu ini karena saya dari 2009 sudah jadi anggota jadi wartawan dan sering ikut-ikut reses anggota DPR. Betul. Melelahkan. Saya berani jamin itu. Karena Kalimantan Tengah seperti yang saya bilang di awal, Kalimantan Tengah itu luasnya 1,5 dari Pulau Jawa. Iya. Kalimantan Tengah loh ya, bukan Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah tok. Tok. Ibu ini cuma dapil 1 dari 3 kabupaten. Iya. Itu enggak dari sini ke Gunung Mas saja itu setidaknya ke Kuala Kurun lah. Iya. Itu setidaknya membutuhkan 4-5 jam. Ya, betul. Belum ke desa-desanya. Iya. Jadi memang nggak semudah itu dan rata-rata anggota dewan itu pasti ke desa. Untuk Kalteng ya, pasti. Iya. Saya nggak tahu daerah lain, tapi kalau untuk Kalteng saya berani pastikan pasti pernah ke desa-desa. Desa-desa. Saya rasa itu teman-teman bincangan kita. Terima kasih Bu, menarik, Terima kasih banyak yang menarik, apalagi Iya. soal tadi yang sabu-sabu itu. Ini serius. Ya, kita titipkan. Titip kepada aparat kepolisian, ke Betul. BNN. Ini sudah jadi keluhan serius. Ya, dan kita juga siap bersinergi kalau kita diperlukan data, informasi kita juga siap. Itu saya rasa itu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di podcast Bara Kalteng selanjutnya. Terima kasih. Tuh iye, surah bara antara Kalteng.